Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Nuriddian, dan kali ini kami akan menerangkan tentang proses kognitif kompleks yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Ali Zuhri dengan nomor induk A320210066, dan saya sendiri Hafiz Nuriddian dengan nomor induk mahasiswa A320210071. Garis besar bab 9 yaitu ada pemahaman konseptual, lalu ada berpikir, lalu ada pemecahan masalah, dan yang terakhir ada transfer. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk mendiskusikan pemahaman konseptual dan strategi untuk konsep mengajar, lalu menjelaskan beberapa jenis pemikiran dan cara-cara yang akan diajarkan agar guru dapat mendorong mereka, yaitu siswa. Lalu ada memilih pendekatan sistematis untuk pemecahan masalah. Lalu ada mendefinisikan transfer dan menjelaskan bagaimana guru dapat meningkatkannya. Oke, yang pertama ada pemahaman konseptual. Apakah konsep? Pemahaman konseptual merupakan aspek penting dari sebuah pembelajaran. Tujuan penting pengajaran adalah membantu siswa memahami konsep-konsep utama dalam subjek daripada hanya menghafal sebuah fakta yang terisolasi. Dalam banyak kasus, pemahaman konseptual ditingkatkan saat guru mengeksplorasi topik secara mendalam, dan memberikan pengajaran yang tepat adalah contoh menarik dari sebuah konsep. Konsep adalah kelompok objek-objek, peristiwa, dan karakteristik berdasarkan properti umum. Konsep membantu Anda untuk menyederhanakan, meringkas, dan mengatur informasi. Jika Anda tidak memiliki konsep, maka Anda akan menemukan masalah yang sebenarnya sepele, namun menjadi sulit untuk dirumuskan dan bahkan menjadi tidak terpecahkan. Konsep juga membantu proses mengingat sehingga lebih efisien. Saat siswa mengelompokkan objek-objek untuk membentuk konsep, mereka secara tidak sengaja akan mengingat konsep yang mereka buat, kemudian akan mengambil karakteristik konsep tersebut. Siswa membentuk konsep berdasarkan pengalaman langsung mereka dengan benda-benda dan peristiwa dalam dunia mereka. Misalnya, dalam membentuk konsep yang canggih mengenai sebuah kartun, anak-anak mungkin awalnya mengalami saat melihat acara TV kartun, membaca komik, dan pada akhirnya melihat beberapa karikatur politik yang banyak tersebar di internet. Hanya beberapa konsep yang relatif sederhana, jelas, dan nyata. Sedangkan yang lain lebih kompleks, samar, dan abstrak. Yang pertama lebih mudah untuk disetujui. Misalnya, mayoritas orang akan setuju pada anak bayi. Tetapi, sebagian besar orang akan kesulitan membedakan maksud antara muda atau tua. Mempromosikan pembentukan konsep. Belajar mengenai fitur konsep. Aspek penting dari pembentukan konsep adalah belajar fitur penting, atribut, atau karakteristik dari konsep. Hal tersebut mendefinisikan elemen konsep, dimensi yang membuatnya berbeda dari konsep lain. Lalu mendefinisikan konsep dan memberikan contoh. Aspek penting dari pengajaran adalah secara jelas mendefinisikan konsep dan memberikan contoh yang dipilih secara cermat. Strategi aturan contoh adalah cara yang efektif untuk melakukan hal ini. Strategi ini terdiri atas 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan konsep, lalu menjelaskan istilah dalam definisi, lalu yang ketiga ada memberikan contoh untuk menggambarkan fitur dan karakteristik penting, lalu yang terakhir ada memberikan contoh tambahan. Apakah beberapa anak berkembang secara intens, tertarik pada kategori benda atau kegiatan tertentu? Suatu studi terbaru dari anak-anak berusia 11 bulan hingga 6 tahun menegaskan hal yang dilakukan. Kategorisasi hierarki dan peta konsep. Pengategorian ini penting karena konsep yang dikategorikan membuat karakteristik dan fitur dari bagian kategori. Contohnya, siswa dapat menyimpulkan bahwa Triceratops adalah reptilia, bahkan saat tidak diberitahukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya, selama mereka mengetahui bahwa dinosaurus adalah reptilia dan Triceratops adalah dinosaurus. Peta konsep adalah presentasi visual dari koneksi konsep dan organisasi hierarki. Pengarahan pada siswa untuk membuat peta fitur suatu konsep atau karakteristik dapat membantu mereka untuk mempelajari sebuah konsep. Pengujian hipotesis.
Siswa dapat mengambil manfaat dari praktik pengujian hipotesis untuk menentukan yang termasuk konsep atau tidak. Hipotesis adalah asumsi tertentu dan prediksi yang dapat diuji untuk menentukan akurasi konsep. Salah satu cara untuk mengembangkan hipotesis adalah berdasarkan aturan tentang alasan mengapa beberapa benda disebut konsep dan yang lainnya tidak. Pencocokan prototipe. Dalam pencocokan prototipe, individu memutuskan apakah suatu hal adalah kategori dengan membandingkannya dengan hal yang paling khas dari kategori. Semakin mirip hal dengan prototipe, semakin besar kemungkinan orang akan mengatakan hal tersebut bagian dari kategori yang kurang mirip. Maka, semakin besar kemungkinan orang akan menilai bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam kategori tersebut. Lalu yang selanjutnya ada berpikir. Nah, dalam berpikir kali ini kita akan membicarakan apakah berpikir kritis, penalaran, berpikir kreatif, dan pengambilan keputusan. Apa artinya berpikir? Bagaimana guru dapat membantu siswa untuk menjadi pemikir yang lebih baik? Pada bagian ini, Anda akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting. Oke, berpikir adalah memanipulasi dan mengubah informasi dalam memori. Kami berpikir untuk membentuk konsep, alasan, berpikir kritis, membuat keputusan, berpikir kreatif, dan memecahkan masalah. Siswa dapat berpikir mengenai hal-hal konkret, seperti liburan di pantai, atau cara untuk menang di permainan, atau subjek mengenai yang lebih abstrak, seperti makna kebebasan atau identitas. Mereka dapat berpikir tentang masa lalu, seperti peristiwa yang terjadi pada bulan lalu atau tentang masa depan. Lalu yang selanjutnya ada penalaran. Penalaran adalah pemikiran logis yang menggunakan induksi dan deduksi untuk mencapai kesimpulan. Oke, penalaran induktif. Penalaran dari hal spesifik ke umum adalah penalaran induktif. Penalaran tersebut terdiri atas penarikan kesimpulan atau membuat konsep mengenai semua anggota kategori berdasarkan mengamati beberapa anggotanya. Para peneliti telah menemukan bahwa keterampilan penalaran induktif sering merupakan prediksi yang baik dari prestasi akademik. Seperti contoh, saat seorang siswa ditanya tentang konsep di kelas matematika yang berlaku untuk konteks lain seperti bisnis atau ilmu pengetahuan. Aspek penting dari penalaran induktif adalah pengamatan yang berulang. Berdasarkan pengamatan yang berulang tadi, informasi tentang pengalaman yang sama terakumulasi ke titik bahwa pola berulang dapat dideteksi dan kesimpulan lebih akurat didapatkan tentang hal tersebut. Lalu selanjutnya ada penalaran deduktif. Berbeda dengan penalaran induktif, penalaran deduktif adalah penalaran yang dari umum ke khusus. Seperti saat Anda mencoba memecahkan puzzle atau sebuah teka-teki, Anda terlibat dalam penalaran deduktif. Saat belajar tentang aturan umum dan memahami pemberlakuan hal tersebut dalam beberapa situasi tertentu, Anda sedang terlibat dalam penalaran deduktif. Lalu yang selanjutnya ada berpikir kritis. Berpikir kritis adalah berpikir reflektif, produktif, dan mengevaluasi bukti. Saat ini, ada minat yang cukup besar dalam berpikir kritis di kalangan psikolog dan pendidik, meskipun bukan ide yang sama sekali baru. Kesadaran. Menurut Ellen Langer, pada tahun 1997 dan 2003, kesadaran penting untuk berpikir kritis. Kesadaran berarti menjadi waspada, hadir secara mental dan kognitif fleksibel saat melalui kegiatan dan tugas hidup sehari-hari. Siswa dengan kesadaran ialah siswa yang menciptakan ide-ide baru, terbuka terhadap informasi baru, dan sadar lebih dari satu perspektif. Sebaliknya, siswa ceroboh akan terperangkap dalam ide-ide lama, terlibat dalam perilaku otomatis, dan beroperasi ari perspektif tunggal. Berpikir kritis di sekolah. Jacqueline dan Martin Brooks pada tahun 1993 dan 2001 mengeluh bahwa hanya sedikit sekolah yang benar-benar mengajar siswa berpikir kritis. Dalam pandangan mereka, sekolah terlalu menghabiskan banyak waktu untuk membuat siswa agar memberikan jawaban yang benar dengan cara meniru.
daripada mendorong mereka memperluas pemikiran dengan ide-ide baru dan memikirkan kembali kesimpulan sebelumnya. Berikut adalah beberapa cara guru membentuk pemikiran kritis dalam rencana pelajaran secara sadar. Yang pertama, menanyakan tidak hanya apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana dan mengapa. Lalu, berdebat dengan cara-cara yang masuk akal daripada melalui emosi. Lalu yang ketiga, membandingkan berbagai jawaban atas pertanyaan dan memutuskan jawaban yang benar-benar terbaik. Berpikir kritis pada masa remaja. Masa remaja merupakan masa transisi yang penting dalam perkembangan berpikir kritis. Beberapa perubahan kognitif terjadi selama masa remaja yang memungkinkan peningkatan berpikir kritis, termasuk yang berikut. Yang pertama, peningkatan kecepatan, otomatisasi, dan kapasitas pengolahan informasi yang membebaskan sumber daya kognitif untuk tujuan lain. Lalu, pengetahuan lainnya dalam berbagai domain. Lalu yang ketiga, kemampuan meningkat untuk membentuk kombinasi pengetahuan baru. Berpikir kritis dan teknologi secara meningkat. Jumlah aplikasi teknologi yang tersedia untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. David Jonassen pada tahun 2006 dan 2010 berpendapat bahwa salah satu penggunaan terbaik dari teknologi dalam pendidikan melibatkan aplikasi komputer agar siswa berpikir kritis mengenai isi bacaan yang dipelajari. Jonassen membedakan beberapa kategori alat pikiran sebagai berikut. Yang pertama, ada alat organisasi semantik seperti pusat data dan alat pemetaan konsep. Lalu yang kedua, ada alat pemodelan dinamis yang dapat membantu siswa mengeksplorasi hubungan antara konsep-konsep seperti spreadsheet dan sistem pakar. Lalu yang ketiga, ada alam interpretasi informasi, membantu pelajar mengakses dan menginterpretasikan sebuah informasi, termasuk visualisasi dan alat-alat konstruksi pengetahuan. Lalu yang keempat, ada alat-alat percakapan digital dan kolaborasi, seperti email, diskusi online, chatting, konferensi video, dan blog. Lalu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses berpikir saat individu mengevaluasi alternatif dan membuat pilihan. Saat Anda membuat keputusan, tetapi aturan tak terlalu jelas dan Anda mungkin memiliki pengetahuan yang terbatas tentang konsekuensi suatu keputusan. Ada bias dan kelemahan dalam pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, strategi pengambilan keputusan Anda beradaptasi dengan baik untuk menangani sebuah masalah. Tetapi, Anda cenderung kekurangan tertentu dalam pemikiran. Kelemahan umum dalam melibatkan bias konfirmasi, ketekunan kepercayaan, bias terlalu percaya diri, bias masa lalu, dan ketersediaan dan perwakilan heuristis. Pengambilan keputusan ditingkatkan saat Anda menyadari ini merupakan kekurangan potensial. Bias konfirmasi. Salah satu jenis prasangka adalah bias konfirmasi. Cenderung mencari dan menggunakan informasi yang mendukung ide-ide Anda, bukan membantahnya. Dengan demikian, dalam membuat keputusan, seorang siswa mungkin memiliki keyakinan bahwa pendekatan tertentu dalam bekerja. Sebagai contoh, Anda mungkin memiliki gaya mengajar tertentu, seperti berceramah, yang ingin digunakan. Jika demikian, Anda mungkin cenderung mencari nasihat dari guru-guru lain yang menggunakan gaya mengajar tersebut, daripada guru yang memiliki gaya mengajar lain. Lalu ada ketekunan kepercayaan. Terkait erat dengan prasangka konfirmasi, ketekunan kepercayaan adalah kecenderungan untuk berpegang pada keyakinan dalam menghadapi bukti yang bertentangan. Orang-orang memiliki kesulitan dalam melepaskan ide atau strategi setelah meyakininya. Bias terlalu percaya diri adalah kecenderungan dalam memiliki kepercayaan diri yang berlebihan dalam penilaian dan keputusan daripada yang seharusnya berdasarkan probabilitas atau pengalaman masa lalu. Bias masa lalu. Orang tidak hanya percaya diri tentang hal yang diperkirakan akan terjadi pada masa depan, tapi juga cenderung diprediksi melebih-lebihkan kinerja masa lalu mereka. Bias masa lalu adalah kecenderungan untuk melaporkan secara salah
setelah fakta bahwa Anda secara akurat memprediksi kejadian. Pengambilan keputusan di masa remaja. Masa remaja adalah masa peningkatan pengambilan keputusan siapa teman yang dipilih, siapa yang menjadi teman kencan, menentukan akan melakukan hubungan seks atau tidak, memilih kepuasan secepatnya atau menunda kepuasan untuk hal yang positif, pergi ke perguruan tinggi atau tidak, dan sebagainya. Berpikir kreatif. Aspek penting dari pemikiran adalah untuk berpikir kreatif. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir tentang cara baru dan tidak biasa, dan datang dengan solusi yang unik. J.P. Guilford pada tahun 1967 membedakan antara berpikir konvergen yang menghasilkan jawaban benar dan karakteristik jenis pemikiran yang diperlukan pada ujian kecerdasan konvensional, dan berpikir divergen yang menghasilkan banyak jawaban untuk pertanyaan yang sama dan berkarakteristik kreativitas. Langkah-langkah dalam proses kreatif. Persiapan. Siswa tenggelam dalam isu masalah yang membuat mereka tertarik dan rasa ingin tahu mereka muncul. Lalu ada inkubasi. Siswa mengolah ide di kepala mereka, titik di mana mereka cenderung membuat beberapa koneksi yang tidak biasa dalam pemikiran mereka. Lalu yang ketiga ada wawasan. Siswa mengalami momen aha saat semua potongan teka-teki terlihat cocok satu sama lain. Lalu ada evaluasi. Sekarang, siswa harus memutuskan tentang suatu ide yang berharga dan layak dikejar. Mereka harus berpikir, apakah ide baru atau sudah jelas? Lalu yang kelima, ada elaborasi. Langkah terakhir sering meliputi rentang waktu terpanjang dan melibatkan pekerjaan paling sulit. Langkah ini adalah yang dipikirkan oleh penemu asal Amerika, Thomas Edison, yang terkenal pada abad ke-20. Saat dia mengatakan bahwa kreativitas adalah 1% inspirasi dan 99%-nya adalah keringat. Selanjutnya adalah pemecahan masalah. Di dalam pemecahan masalah terdapat 1. Langkah-langkah dalam pemecahan masalah. 2. Hambatan untuk memecahkan masalah. 3. Perubahan perkembangan. 4. Pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah menentukan cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Pertimbangkan tugas yang mengharuskan siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah. Misalnya, menciptakan proyek untuk pekan sains, menulis makalah untuk kelas bahasa Inggris, masuk ke komunitas untuk menjadi lebih responsif dan ramah terhadap lingkungan, dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan orang berprasangka. Meskipun mereka tampak berbeda, masing-masing melibatkan serangkaian langkah serupa. Yang pertama adalah langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Upaya yang telah dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang dilalui oleh individu secara efektif dalam memecahkan masalah. Berikut adalah 4 langkah tersebut dari Bransford and Stein 1993. Langkah 1. Carilah bingkai masalah. Sebelum memecahkan masalah, Anda harus menyadari bahwa masalah tersebut ada. Di masa lalu, sebagian besar latihan pemecahan masalah di sekolah adalah masalah yang didefinisikan dengan baik oleh mereka sendiri secara spesifik dan sistematis yang menghasilkan solusi yang jelas. Saat ini, pendidik semakin menyadari kebutuhan untuk mengajar keterampilan dunianya kepada siswa untuk mengidentifikasikan masalah, bukan hanya menawarkan masalah yang jelas untuk dipecahkan. Dari Chen 2010, Luxem 2010. Langkah 2. Mengembangkan strategi pemecahan masalah yang baik. Setelah menemukan masalah dan secara jelas mendefinisikannya, mereka perlu mengembangkan strategi untuk menyelesaikannya. Dari Quimzet, Mubni, and Darren 2009, Udier and Lee 2010. Di antara strategi yang efektif terdapat pengaturan subtujuan dan penggunaan algoritma, heuristis, serta analisis akhir-akhir.
Subtujuan adalah menetapkan tujuan menengah yang menetapkan siswa dalam posisi yang lebih baik untuk mencapai tujuan akhir atau solusi. Siswa mungkin melakukan hal buruk dalam merencanakan masalah. Mereka tidak menghasilkan submasalah atau subtujuan. Langkah 3. Evaluasi solusi. Setelah berpikir bahwa Anda telah memecahkan masalah, Anda mungkin tidak tahu mengenai keefektifan solusi kecuali Anda mengevaluasinya. Hal tersebut menyebabkan sesuatu untuk memiliki pikiran kriteria yang jelas dalam efektivitas solusi. Sebagai contoh, apa yang akan menjadi kriteria siswa untuk secara efektif memecahkan masalah pekan sains? Apakah akan menyelesaikannya? Apakah menerima umpan balik positif mengenai proyek? Apakah memenangkan penghargaan? Apakah memenangkan tempat pertama? Apakah memperoleh kepuasan diri karena telah menetapkan tujuan, merencanakannya, dan mencapainya? Langkah 4. Pemikiran dan definisi masalah dan solusi dari waktu ke waktu. Langkah terakhir penting dalam pemecahan masalah adalah untuk terus memikirkan kembali dan mendefinisikan masalah dan solusi dari waktu ke waktu. Bariter dan Skardamalia 2006. Orang yang pandai dalam memecahkan masalah termotivasi untuk memperbaiki kinerja masa lalu dan membuat kontribusi yang asli. Dengan demikian, siswa yang menyelesaikan proyek pekan sains dapat melihat kembali proyek dan memikirkan cara-cara proyek untuk dapat ditingkatkan. Ia mungkin menggunakan umpan balik dari para penilai atau orang lain yang menghadiri pameran dalam rangka menyempurnakan proyek untuk presentasi di beberapa tempat berikutnya. Yang kedua adalah hambatan untuk memecahkan masalah. Beberapa kendala umum untuk memecahkan masalah adalah fiksasi, kurangnya motivasi atau ketekunan, dan pengendalian emosi yang tidak terkendali. Yang pertama adalah fiksasi. Sangat mudah untuk jatuh ke perangkap dan terpaku pada strategi tertentu untuk memecahkan masalah. Fiksasi adalah menggunakan strategi sebelumnya dan gagal untuk melihat masalah dari perspektif baru yang segar. Fiksasi fungsional adalah jenis fiksasi saat seseorang individu gagal untuk memecahkan masalah karena memandang unsur-unsur yang terlibat dalam hal fungsi biasa saja. Seseorang siswa yang menggunakan sepatu untuk memalu paku telah mengatasi fiksasi fungsional dan memecahkan masalah. Set mental adalah jenis fiksasi saat seseorang individu mencoba untuk memecahkan masalah dengan cara tertentu yang telah bekerja di masa lalu. Strategi yang baik adalah tetap berpikiran terbuka mengenai perubahan tersebut dan memantau apakah set mental Anda menjaga Anda dalam mencoba teknologi yang baru yang dapat membuat kelas lebih menarik dan lebih produktif. Yang kedua adalah kurangnya motivasi dan kegigihan. Bahkan jika siswa telah memiliki kemampuan besar dalam pemecahan masalah, hampir tidak penting jika mereka tidak termotivasi untuk menggunakannya. Perry, Turner, dan Mayer 2006. Hal ini terutama penting bagi siswa secara internal termotivasi untuk mengatasi masalah dan bertahan dalam menemukan solusi. Beberapa siswa menghindari masalah atau menyerah terlalu mudah. Tugas penting bagi guru adalah menyusun atau mengarahkan siswa menuju masalah yang berarti bagi mereka. Kemudian, mendorong dan mendukung mereka dalam mencari solusi. Yang ketiga adalah pengendalian emosi yang memadai. Emosi dapat menghambat pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang baik tidak hanya motivasi tinggi, tetapi juga mampu mengendalikan emosi mereka dan dengan demikian berkonsentrasi pada solusi masalah. Kuhn 2009.
Kecemasan atau takut dapat membatasi kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Individu yang kompeten di pemecahan masalah biasanya tidak takut membuat masalah. Yang ketiga adalah perubahan perkembangan. Anak-anak memiliki beberapa kelemahan yang mencegah mereka dalam memecahkan banyak masalah secara efektif. Hal yang utama adalah kurangnya perencanaan yang meningkat selama bertahun-tahun pada sekolah dasar dan menengah. Di antara alasan untuk keterampilan perencanaan yang buruk dari anak-anak adalah cenderung mencoba merencanakan masalah terlalu cepat dengan mengorbankan akurasi dan ketidakmampuan mereka untuk menghambat aktivitas. Kelemahan lain dari kemampuan perencanaan masalah anak-anak adalah meskipun mereka mungkin tahu aturan, mereka gagal untuk menggunakannya. Alasan lain, anak-anak dan remaja menjadi pemecah masalah yang lebih baik daripada anak-anak yang lebih muda adalah pengetahuan dan strategi. Brooklyn 2011, Martinez 2010. Anak lebih tua dan remaja memungkinkan daripada anak-anak untuk memiliki strategi yang efektif agar dapat membantu mereka dalam memecahkan masalah. Brooklyn 2011, Kuhn 2009, 2011. Ingatlah diskusi yang luas mengenai metakognisi dan strategi pada bab 8. Saat kami menjelaskan mengenai penggunaan strategi pada anak-anak yang meningkat saat usia mereka bertambah. Remaja memiliki peningkatkan kapasitas untuk memonitor dan mengelola sumber daya mereka secara efektif, memenuhi tuntutan tugas pemecahan masalah. Kuhn 2009. Remaja juga lebih baik daripada anak-anak dalam menyaring informasi yang tidak relevan untuk memecahkan masalah. Kuhn 2009. Keempat, pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis masalah, penekanan dalam pembelajaran berbasis masalah adalah pada pemecahan masalah autentik seperti yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Donnelly 2010, Hang 2009. Pembelajaran berbasis masalah digunakan dalam program yang disebut Youth Alive di Museum Anak Indianapolis, Scribble DKK 1996. Ada siswa yang memecahkan masalah yang berkaitan dengan membayangkan, merencanakan, dan menerapkan pameran, merancang video, membuat program untuk membantu pengunjung memahami dan menafsirkan pameran museum, dan sumbang saran tentang strategi agar diketahui masyarakat luas. Tidak seperti instruksi langsung saat guru menyajikan masalah gagasan serta menunjukkan keterampilan dalam pembelajaran berbasis masalah. Guru mengorientasikan siswa untuk masalah atau masalah dan mendapatkan siswa untuk mengeksplorasi dan menemukan solusi sendiri. Arens 2004. Pembelajaran berbasis masalah sangat efektif membantu siswa dalam mengembangkan kepercayaan diri dan menghasilkan kemampuan berpikir sendiri. Aliran umum pelajaran berbasis masalah terdiri atas 5 tahap. Yang pertama, mengorientasikan siswa untuk masalah ini. Kedua, mengatur siswa untuk belajar. Ketiga, membantu penyelidikan independen dan kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan artefak dan pameran. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi kerja. Arens 2004. Selanjutnya adalah transfer. Di dalam transfer terdapat 1. Apakah transfer? 2. Jenis transfer. Ketiga, praktek budaya dan transfer. Apa itu transfer? Transfer terjadi jika seseorang menerapkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya untuk belajar atau memecahkan masalah dalam situasi baru. Mayer 2008. Beberapa ahli berpendapat bahwa cara terbaik untuk memastikan transfer adalah mengajarnya. Scorch, Transfer, and Short 2005. Mereka menekankan bahwa masalah pemindahan hampir dieliminasi saat individu
perlu mengajar dalam konteks dengan mempersiapkan siswa untuk transfer terburuk yang ditemui dalam kehidupan, kesenjangan antara tingkat pembelajaran siswa dan tujuan pembelajaran secara signifikan berkurang. Bransford DKK 2005. Selanjutnya adalah jenis transfer. Yang pertama, transfer dekat atau jauh. Dalam transfer dekat, situasi pembelajaran di kelas mirip saat pembelajaran awal berlangsung. Sebagai contoh, jika seorang guru geometri menginstruksikan kepada siswa dengan cara logis untuk membuktikan konsep, kemudian menguji siswa pada logika ini dalam pengaturan yang sama saat mereka belajar konsep, transfer dekat terlibat. Transfer jauh berarti transfer belajar situasi yang sangat berbeda dari yang saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, transfer jalan rendah atau jalan tinggi. Gabriel Solomon dan David Perkins 1989 membedakan antara pengalihan jalan rendah dan jalan tinggi. Transfer jalan rendah terjadi pembelajaran sebelumnya secara otomatis, sering secara tidak sadar, transfer ke situasi lain. Hal ini terjadi dengan keterampilan yang sangat dipraktekkan saat ada sedikit kebutuhan untuk berpikir relatif. Sebaliknya, transfer jalan tinggi sadar dan berusaha. Siswa sadar untuk membentuk hubungan antara yang dipelajari dalam situasi sebelumnya dan situasi yang dihadapi. Transfer jalan tinggi penuh kesadaran, yaitu siswa harus menyadari yang dilakukannya dan berpikir tentang hubungan antara konteks. Transfer jalan tinggi menyiratkan keabstrakan aturan umum atau prinsip dari pengalaman sebelumnya, kemudian menerapkannya pada masalah baru dalam konteks baru. Selanjutnya, praktek dan transfer budaya. Pengetahuan sebelumnya meliputi berbagai jenis pengetahuan yang diperoleh peserta didik melalui pengalaman budaya, seperti melibatkan etnis, status sosial, ekonomi, dan gender. Dewan Research Nasional 1999. Pada beberapa kasus, pengetahuan budaya ini dapat mendukung pembelajaran anak-anak dan memfasilitasi pemindahan, tetapi juga dapat mengganggu. Cole 2006, Granville DKK 2006. Untuk anak-anak dari beberapa latar budaya, terdapat kecocokan atau transfer minimal antara yang dipelajari di komunitas asal dan yang dibutuhkan atau diajarkan di sekolah. Contohnya, keterampilan bahasa mendongeng anak Eropa, Amerika menggunakan gaya linear yang lebih erat mendekati gaya ekspositori linear menulis dan berbicara yang diajarkan pada sebagian besar sekolah. Lee and Sauter, Default 1995. Cara membantu siswa untuk mentransfer pengetahuan kelas ke dunia luar sebagai berikut. Yang pertama, anak usia dini. Salah satu cara menghubungkan pengetahuan kelas dengan dunia adalah dengan memainkan instrumen di kelas yang membuat suara musik yang mirip dengan yang didengarkan anak-anak saat berada di rumah. Contohnya, Anda memiliki anak-anak dari budaya yang berbeda dan musik mereka dan keluarga mereka yang mendengarkan fitur gong, drum, dan gitar. Anda memiliki instrumen ini di kelas dan mendorong anak-anak untuk memainkannya. Yang kedua, sekolah dasar kelas 5. Saat mendiskusikan imigrasi dengan anak-anak kelas 2, saya awali dengan meminta mereka untuk memikirkan tentang saat pindah ke tempat baru, seperti ruang kelas atau sekolah baru, rumah atau komunitas baru, atau negara baru. Kemudian, saya bertanya tentang perasaan mereka, misalnya senang, sedih, ataupun gugup.
saat mereka pindah ke tempat baru ini dan alasan mereka tentang perasaan itu. Kemudian saya meminta mereka untuk berpikir dan menggambarkan saat itu. Latihan ini membantu siswa untuk mentransfer informasi yang telah dipelajari di kelas tentang imigrasi ke pengalaman yang sama dalam kehidupan sehari. Yang ketiga, sekolah menengah tingkat 6-8. Saat mengajar ilmu-ilmu sosial, saya sering menyuruh siswa untuk membaca artikel surat kabar tentang topik tertentu, kemudian menulis artikel surat kabar sendiri yang merespon hal yang telah dibaca. Hal tersebut membuat mereka lebih terlibat secara pribadi dalam topik. Yang keempat, sekolah tinggi tingkat 9-12. Saat mengajar siswa sekolah menengah, terutama junior dan senior, saya sangat tertarik dalam karir masa depan. Sebagai guru pendidikan karir dan teknis, saya menemukan bahwa para siswa khususnya menikmati kesadaran karir saat mengidentifikasi keterampilan, minat, pribadi, dan mengidentifikasi karir saat keterampilan dan minat lebih baik.